Di bulan Ramadan inilah Bu ya terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Jadi siapa bilang bulan Ramadan nggak boleh jihad? Kita nggak boleh mengganggu orang, kita nggak boleh menyerang orang. Tapi kalau musuh menyerang kita, membantai kita, apalagi di bulan Ramadan, kobarkan perlawanan. Seperti di Palestina, dibom terus sama Israel sampai bulan Ramadan nanti dibom, lawan. Boleh perang di bulan Ramadan. Nabi pernah perang di bulan Ramadan, yaitu perang Badar. Makanya Ramadan juga sahrul jihad. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang berkah, bulan yang amal kita dilipat gandakan ganjarannya. Luar biasa Bu. Itu di bulan Ramadan Allah lipat gandakan semua pahala yang kita beramal ibadah di bulan Ramadan. Nah tolong jangan ada yang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan, apalagi yang sengaja mengisi bulan Ramadan dengan maksiat. Tinggalkan semua maksiat, tinggalkan semua kemunkaran. Yuk kita isi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah. Bulan Ramadan satu disebut Syahrus Syam. Kenapa disebut Syahrus Syam? Karena di dalamnya kita diwajibkan puasa. Bulan Ramadan juga disebut Syahrul Qiyam, pakai qaf Bu, Syahrul Qiyam. Nah kenapa disebut Syahrul Qiyam? Karena di bulan Ramadan itu sejak dulu kala sampai sekarang, karena memang dianjurkan Nabi, banyak diisi dengan sholat malam. Sholat tarawih itu termasuk sholat malam Bu. Sholat tarawih itu termasuk sholat malam, belum lagi nanti ditambah dengan tahajudnya dan lain sebagainya. Makanya disebut Syahrul Qiyam. Nah bulan Ramadan juga Bu disebut Syahrus Sabar, bulan kesabaran, karena kita semua dilatih untuk bersabar, menahan diri dari hal-hal yang halal. Makan itu halal, minum itu halal, kemudian hubungan suami istri itu halal. Tapi di siang hari bulan Ramadan yang halal-halal itu nggak boleh kita lakukan. Nah kalau yang halal-halal itu saja nggak boleh, untuk apa? Supaya selesai Ramadan kita terlatih. Kalau kita mampu menahan diri dari yang halal, insya Allah kita akan lebih mampu menahan diri dari yang haram. Nah makanya ini merupakan Syahrus Sabar, bulan kesabaran. Kita dianjurkan untuk sabar di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, bulan Ramadan juga disebut Syahrul Quran, disebut juga bulan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya terjadinya di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini juga disebut Syahrul Quran. Tapi jangan lupa Bu, ternyata Ramadan juga Syahrul Jihad, bulan jihad, baik jihad akbar maupun jihad asghar. Nah jihad asgharnya di mana? Di bulan Ramadan inilah Bu ya terjadi perang Badar. Perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Jadi siapa bilang bulan Ramadan nggak boleh jihad? Kita nggak boleh mengganggu orang, kita nggak boleh menyerang orang. Tapi kalau musuh menyerang kita, membantai kita, apalagi di bulan Ramadan, kobarkan perlawanan. Seperti di Palestina, dibom terus sama Israel sampai bulan Ramadan nanti dibom, lawan. Boleh perang di bulan Ramadan. Nabi pernah perang di bulan Ramadan, yaitu perang Badar. Makanya Ramadan juga sahrul jihad. Jadi jangan mentang-mentang Ramadan nanti wah nggak boleh, kita kalau ada kemunkaran diem aja. Sabar bukan begitu Bu. Jangan diartikan sabar itu ada maksiat diam, ada munkar diam, ada yang ngerusak bulan Ramadan diam. Enggak, bukan itu sabar. Justru kalau kita melawan kemunkaran, melawan kemaksiatan, tetap amar ma'ruf nahi munkar di bulan Ramadan, itu justru juga termasuk kesabaran dalam berdakwah, dalam berhisbah, dan dalam berjihad, insya Allah. Nama itu. Dan gak sampai di situ, di bulan Ramadan juga ada Lailatul Qadar. Jangan lupa malam yang begitu agung, malam yang begitu mulia. Jangan lupa, siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, berusahalah berbuat baik, menjadi orang baik dari awal Ramadan. Kadang-kadang enggak Bu, orang mau dapat Lailatul Qadar ditungguin, oh nanti malam ganjil 10 malam terakhir. Jadi malam-malam lain dia banyak mainnya, nggak ibadah. Tahu-tahu di ujung hari pengen dapat Lailatul Qadar. Yang begini biasanya nggak dapat nih Bu. Yang dapat yang dari awal Ramadan. Dia jaga puasanya, dia jaga sholatnya, dia jaga ibadahnya.
betul-betul diisi Ramadan itu dengan aneka ragam amal soleh. Dia muliakan betul itu bulan Ramadan. Yang begini insya Allah akan didatangi dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam penutupan pengajian kali ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya persilahkan kalau ibu-ibu ada punya pertanyaan, satu atau dua pertanyaan saja. Siapa yang punya pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Saya mau tanya nih, Ustaz. Ya, apa pertanyaannya? Selawat tentang bulan Ramadan. Iya. Mau tanya ini tentang Ramadan ini, banyak para ulama mengatakan bahwa puasa ini, kata Allah berfirman dalam hadis qudsi bahwa puasa ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Islam ini didasari atau dilandasi atas 5 ini. Yang 4 ini untuk hambanya, kecuali sholawat itu as-saumu li wa ana ajazi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, salawat puasa itu untuk aku dan akulah yang membayar sholawat pahala puasa itu. Mohon penjelasan tentang as-saumu li wa ana ajazi bihi. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang maknanya dari Allah, redaksinya datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis qudsi itu tidak melalui proses pewahyuan, tapi dia bisa lewat proses ilham atau manam dan lain sebagainya. Nah, dalam hadis itu bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan bahwa as-saumu li wa ana ajzibi. Artinya puasa itu khusus untukku, bagiku, dan aku yang akan secara khusus pula memberikan ganjarannya. Nah, berkenaan dengan ini perlu kita tahu bahwa semua ibadah kita memang untuk Allah. Tidak terkecuali, semua ibadah kita harus untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi semua urusan agama kita hanya untuk Allah. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya dan lain sebagainya. Tapi lalu kenapa dalam hadis ini kok yang diistimewakan puasa? Nah, saudara, kalau Allah mengatakan sedemikian rupa, maka satu, di situ ada dalil bahwa puasa di bulan Ramadan itu punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing ibadah memang punya keistimewaan masing-masing, tapi khusus hadis ini menunjukkan betapa istimewanya puasa itu di sisi Allah. Dan hadis itu ada lanjutannya ya, ikhwan. Bahwa Nabi menyatakan setelah menyampaikan firman Allah tadi, sampai Nabi mengatakan la khulu fi famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Di mana diceritakan dalam lanjutan hadis tadi, Nabi menyampaikan bahwa bau mulutnya orang yang puasa itu lebih indah, lebih aromanya lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma misik, minyak wangi ya ikhwan. Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya kenapa begitu, jawabnya itu dalil menunjukkan makanah, untuk menunjukkan kedudukan, keistimewaan, fadail yang dimiliki oleh puasa Ramadan. Itu dulu satu. Terus yang kedua, Ibu, ibadah-ibadah yang lain itu bisa kelihatan oleh orang lain. Kita sholat, orang lihat kita sholat, kita ruku, kita sujud, kita duduk, orang lain bisa lihat kita sholat. Haji, orang lain bisa lihat kita haji, kita wukuf, kita sawaf, kita sa'i, orang lain bisa lihat. Kita menyerahkan zakat, orang miskin nerima, orang lain bisa lihat, semiskin bisa lihat zakat kita serahkan dan diterima. Tapi puasa nggak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kalau kita lihat orang puasa, katakan puasa Senin Kemis, kita tahu dia puasa. Kalau dia nggak ngomong, nggak tahu. Dia puasa dan nggak puasa, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya kalau di bulan Ramadan, saudara sama. Di bulan Ramadan orang puasa nggak puasa, kita nggak tahu. Ada nggak puasa, pura-pura puasa. Depan kita ada nggak makan, nggak minum, kita nggak tahu dia puasa apa nggak puasa. Nah, jadi ini bedanya antara ibadah puasa dengan sholat, dengan zakat, dengan yang lainnya bisa terdeteksi oleh indera orang lain.
Tapi puasa kita nggak bakal tahu ya kawan, kecuali kalau orang yang bersangkutan ngomong saya sedang puasa. Nah, kecuali kalau kita sediain makanan dia nggak makan, dia nggak minum, itu pun belum tentu kita tahu dia puasa. Jangan-jangan dia nggak doyan aja, dia nggak makan. Nah, jelas Bu ya. Nah, jadi puasa ini istimewa, jadi sesuatu rahasia antara kita dengan Allah. Rahasia antara kita dengan Allah, cuma Allah yang tahu kita puasa apa nggak puasa. Nah, tapi kalau yang namanya sholat, ya itu hubungan kita dengan Allah, tapi nggak terlalu rahasia, orang lihat, apalagi sholat berjamaah di masjid, semua orang lihat, akhirnya kita puasa. Soal hatinya khusyuk atau tidak, itu persoalan lain. Nah, jadi itulah kembali kepada hadis tadi setidaknya menunjukkan kekhususan daripada puasa, ketinggian daripada kedudukan puasa, sekaligus menunjukkan kalau puasa merupakan ibadah rahasia antara kita dengan Allah, sehingga Allah siapkan pahala yang khusus bagi orang-orang yang berpuasa karena Allah. Wallahu a'lam.